Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1543 bergiliran. Menurut aturan, tempat pertama dan orang terakhir yang bertahan akan menerima 7 pil Kaisar Giok sebagai hadiah. Siapa yang tidak menginginkannya? Namun, jika dia ingin mendapatkan pil domain kerajaan, dia harus mengalahkan yang lain. Di antara 8 orang yang hadir, Luming tidak diragukan lagi adalah gunung besar yang harus dilintasi setiap orang jika ingin mendapatkan tempat pertama. Sebelumnya, Luming telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang menakutkan dan mampu membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat atas. 7 orang lainnya takut padanya. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk melawan Luming sendirian. Ada kemungkinan besar mereka akan kalah. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati saat menantangnya sekarang. Raja Kursi Surga, giliranmu. Cepat dan tantang mereka. Paragon yang tersisa dari Kastil Iblis berbicara. Apa yang terburu-buru? Salah satu rakyat raja di Kursi Surga berkata dengan dingin. Semuanya, kalian semua ingin mendapat tempat pertama, kan? Seorang pria muda dengan baju besi ungu emas dari Kursi Surga Raja berbicara. Itu tidak masuk akal, kata si jenius dari Kastil Iblis. Itu wajar saja. Siapa di sini yang tidak ingin mendapat peringkat pertama? Itu 7 pil domain kerajaan. Tidak hanya itu, nama Anda juga akan dikenal di seluruh benua Azure. Kata pemimpin Sekte Pedang Jiuxiao. Yang lain mengangguk setuju. Itu benar. Kita semua ingin menjadi nomor 1. Tapi sejujurnya, dengan adanya Luming, tidak ada dari kita yang bisa bermimpi menjadi nomor 1. Pemuda berarmor ungu emas dari Kursi Surga Raja berbicara. Yang lainnya diam. Jelas sekali bahwa mereka diam-diam telah menyetujuinya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Paragon dari Kastil Iblis bertanya. Ayo bergabung dan bergiliran mengalahkan Luming terlebih dahulu. Lalu, kami akan menentukan pemenangnya. Kata pemuda lapis baja emas ungu dari Kursi Surga. Luming melirik kedua orang dari Kursi Surga Raja dengan acuh tak acuh. Dia tidak terlalu terkejut. Dengan kecakapan bertarung yang dia tunjukkan sebelumnya, dia sudah lama berharap bahwa dia pasti akan menderita pertarungan tim dari sekte lain pada akhirnya. Seperti apa yang dikatakan pemuda berbaju ungu emas, jika mereka tidak mengalahkannya, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan tempat pertama. Namun, apakah mengalahkannya semudah itu? Bibir Luming membentuk senyuman yang tak bisa dijelaskan. Saya tidak setuju. Ada 2 orang di Kursi Surga Raja. Ini menguntungkan bagimu jika kamu bergantian bertarung. Pada platform keempat, pakar kebanggaan surga Sekte Bulan Jahat mencibir. Siesa, ini satu-satunya cara. Jika kami tidak melakukan ini, saya akan menantang Anda sekarang. Apakah Anda yakin bisa menang? Bahkan jika kamu mengalahkanku, berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa? Meskipun saya tidak menantang Anda sekarang, Anda tetap akan menantang orang lain nanti. Menurutmu siapa yang bisa kamu tantang? Pemuda lapis baja emas ungu dari Kursi Surga Raja mengajukan beberapa pertanyaan, menyebabkan yang lain terdiam sekali lagi. Memang itulah yang terjadi. Setiap pertempuran berikutnya akan menjadi pertempuran puncak. Tidak ada yang yakin bahwa mereka tidak akan terluka setelah mengalahkan lawannya. Jika itu terjadi, bukankah akan menguntungkan bagi mereka yang datang setelahnya? Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Luming. Mereka tidak punya pilihan lain. Saya setuju. Paragon dari Benteng Iblis adalah yang pertama setuju. Dia berada di posisi terbaik. Dia akan bergiliran melawan Luming. Bagaimanapun, dia adalah orang terakhir yang bertarung. Setelah sekian putaran, kemungkinan besar Luming akan dikalahkan. Dia masih bisa menghemat kekuatannya di lini belakang. Saya juga setuju. Penguasa Istana Linglong juga berbicara. Kursi Istana Linglong juga relatif berada di belakang. Pada akhirnya, Sekte Pedang Jiuxiao mengangguk setuju. Pada akhirnya, hanya Siesa dari Sekte Bulan Jahat yang tersisa dengan ekspresi tidak sedap dipandang. Posisinya hanya berada di belakang kursi Raja Surga. Setelah tantangan Raja Kursi Surga, tibalah gilirannya. Saya akan menjadi orang pertama yang menantang. Kata pemuda lapis baja emas ungu dari Kursi Surga. Baiklah, saya setuju. Pada akhirnya, Siesa pun mengangguk setuju. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Untungnya, pemuda berbaju besi emas ungu adalah orang pertama yang menantang Luming.
Dia seharusnya bisa menghabiskan sebagian kekuatan tempur Luming. Dia mungkin punya peluang jika dia naik. Setelah Siesa setuju, pemuda berbaju besi emas ungu dari kursi surga raja melangkah ke ring pertempuran. Dia memandang Luming dan berkata, "Luming, bagaimana kalau kamu melawanku? Maumu?" Luming maju selangkah dan mendarat di ring pertarungan. Pemuda berbaju besi emas ungu tampak serius dan berkata, "Luming, ayo berdebat dan jangan saling membunuh." "Bagaimana menurutmu?" dia bertanya. "Tentu," kata Luming. Dia telah menyinggung Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu. Dia tidak ingin menyinggung sekte lagi. Melihat Luming setuju, pemuda berbaju emas ungu itu menghela nafas lega. Sejujurnya, dia tidak takut pada Luming. Bagaimanapun, dialah yang menyarankan pertarungan tag team dengan Luming. Dia sangat takut Luming akan membunuhnya karena marah. Dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan mampu keluar dari ring pertarungan dengan sukses. Hati-hati, pemuda berbaju besi ungu emas bersinar dengan cahaya ungu emas, dan bahkan kulitnya berubah menjadi ungu emas, seperti Raja Surgawi. Ledakan. Pria muda dengan baju besi ungu emas melangkah ke ring pertempuran, menyebabkannya bergemuruh. Dia menyerang Luming seperti binatang raksasa dan melayangkan pukulan. Udara bergemuruh saat tinju ungu keemasannya mendarat di Luming. Itu sangat kuat. Tanpa diragukan lagi, ini adalah ahli kebanggaan surga yang setingkat dengan Han Sun dan Mo He. Jika itu adalah pertarungan normal, bahkan Luming pun harus berusaha. Namun, Luming tidak berniat melakukan pertarungan normal dengan pihak lain. Tangan Luming bergerak cepat, seperti hantu. Segel besar yang membalikkan langit muncul di tangan Luming. Segel kekacauan yang membalikkan langit ini tidak dalam kekuatan penuhnya. Sama seperti pertarungan dengan Mo He, kekuatannya hanya 50%. 50% kekuatan sudah cukup. Luming memegang segel kekacauan yang membalikkan langit dan melemparkannya ke arah pemuda berbaju besi emas ungu. Pria muda berbaju besi emas ungu mengalami perubahan ekspresi drastis. Luming telah menggunakan jurus ini dalam pertarungan sebelumnya dengan Mo He. Dia telah menyaksikan kekuatan yang menakutkan. Raja Surgawi mendukung pagoda. Pemuda berbaju besi ungu emas itu meraung, dan tubuh ungu emasnya membengkak. Dia menjadi jauh lebih tinggi dan lebih besar. Cahaya ungu keemasan di tubuhnya bersinar, dan dia mengarahkan telapak tangannya ke arah segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Telapak tangan pemuda dalam baju besi ungu emas menghantam segel kekacauan yang membalikkan langit. Sosok kekarnya bergetar hebat, dan cahaya ungu keemasan di sekitar tubuhnya bergoyang dan meledak terus-menerus. Bang! Pemuda berbaju besi ungu emas bahkan tidak bisa berdiri tegak. Tulangnya berderit saat dia berlutut dan mengeluarkan seteguk darah. Ledakan. Pada saat ini, Luming mulai memadatkan segel kekacauan yang membalikkan langit lagi. "Tunggu! Aku tidak berkelahi lagi." Pria muda berbaju besi ungu itu berteriak. Kemudian, dia bergegas ke satu sisi panggung pertarungan dan bergegas menuruni panggung pertarungan. Dia kemudian terbang ke tribun di belakang kursi surga dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Luming tidak mengejarnya. Ini akan menyelamatkan inti esensialnya. Segel pembalik langit kekacauan yang setengah kental menghilang. Orang lain di tempat kejadian juga saling memandang. Pemuda berbaju besi emas ungu dikalahkan oleh Luming dalam satu gerakan dan dia bergegas turun ke ring pertempuran. Apakah perbedaan kekuatan tempurnya begitu besar? Perbedaannya tidak terlalu besar. Jurus Luming seharusnya menjadi jurus terkuatnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun, gerakan seperti itu biasanya menghabiskan inti esensial dalam jumlah yang sangat besar. Itu benar. Saya yakin Luming hanya dapat menggunakan beberapa gerakan unik seperti itu. Di tribun, beberapa orang berdiskusi dan menebak bahwa Luming seharusnya menggunakan jurus terkuatnya. Bab 1544 mengalahkan 4 orang berturut-turut. Luming kembali ke platform ke-10. Selanjutnya, giliran Siesa yang menantang Sekte Bulan Jahat. Ekspresi Siesa sangat tidak sedap dipandang. Pemuda berbaju besi emas ungu dikalahkan setelah memblokir satu gerakan dari Luming. Dia tidak tahu berapa banyak inti penting yang telah digunakan Luming. Dia tidak percaya diri untuk menantang Luming sekarang. Namun, dia tidak mungkin mengingkari janjinya dengan pemuda berbaju besi emas ungu dan yang lainnya dan menyerah untuk menantang Luming. Jika dia tidak menantang Luming, dia akan menantang orang lain. Namun, tidak ada orang lemah di antara mereka yang tersisa.
Bahkan jika dia bisa menang, dia pasti akan terluka. Kemudian, orang berikutnya yang ditantang pasti akan menantangnya dan dia pasti akan kalah. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Ciesa mengertakkan gigi. Dia tahu kemungkinan besar akan sulit baginya untuk mencapai akhir. Dia mungkin juga menantang Lu Ming dan meninggalkan reputasi yang baik. Ciesa mendarat di ring pertarungan dan menatap Lu Ming. Lu Ming, bagaimana kalau pertarungan di antara kita? Lu Ming tersenyum tipis. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melangkah ke ring pertarungan lagi. Bas, Lu Ming tidak membuang waktu. Begitu dia melangkah ke ring pertarungan, dia membuat segel tangan dan segel kekacauan yang membalikkan langit muncul di tangannya. Ledakan, Lu Ming melemparkan segel kekacauan yang membalikkan langit ke arah Ciesa. Ekspresi Ciesa berubah drastis. Tubuhnya dipenuhi dengan ki jahat. Bulan berwarna merah darah muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan, dengan suara yang memekakkan telinga, bulan berwarna merah darah dan segel kekacauan yang membalikkan langit bertabrakan. Itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum roboh. Ciesa sendiri terlempar, mengeluarkan seteguk besar darah. Dia memandang Lu Ming dengan kaget. Dia hanya mengerti betapa menakutkannya segel kekacauan yang membalikkan langit milik Lu Ming setelah menyaksikannya secara pribadi. Serangan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Petik 2. Ciesa berpikir. Bang, Lu Ming maju selangkah dan berjalan menuju Ciesa. Saya kalah dalam pertempuran ini. Ciesa berteriak dan bergegas menuruni ring pertarungan. Sama seperti pemuda berbaju besi emas ungu, dia mengaku kalah. Orang-orang ini memiliki motif egoisnya sendiri. Setelah mengambil satu gerakan, mereka mengerti bahwa mereka bukan tandingan Lu Ming. Jika tidak, dengan kemampuan mereka, mereka bisa saja mengambil langkah kedua dari segel kekacauan yang membalikkan langit. Namun, mereka akan terluka parah. Itu sama dengan pemuda lapis baja emas ungu. Lagi pula dia akan kalah, jadi kenapa dia harus mempertaruhkan nyawanya? Jika dia terluka terlalu parah, itu akan mempengaruhi budidayanya. Lebih baik menyerahkannya pada orang-orang di belakang. Jadi, sama seperti pemuda berbaju besi emas ungu, Ciesa mengaku kalah setelah menerima pukulan. Kali ini, Lu Ming memutuskan untuk tidak kembali ke peron. Pandangannya tertuju pada ahli sekte pedang Jiuxiao. Selanjutnya, kamu harus menantangku, kan? Turun. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya pedang, paragon dari sekte pedang Jiuxiao melangkah ke ring pertempuran. Sama seperti sebelumnya, mari kita berdebat. Jangan bertarung sampai mati. Kata murid sekte pedang Jiuxiao. Tentu, segel kekacauan yang membalikkan langit muncul di tangan Lu Ming saat dia berbicara. Dia tidak repot-repot membuang waktu dan melemparkan segelnya ke ahli sekte pedang Jiuxiao. Segel besar primal chaos yang membalikkan langit itu seperti gunung, menyelimuti lawan sepenuhnya. Pada tahap pertarungan seperti itu, sulit bagi lawan untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Seruan pedang terdengar, dan cahaya pedang cemerlang melesat ke langit, menebas segel kekacauan yang membalikkan langit. Detik berikutnya, pancaran pedang itu hancur dan segel utama chaos yang membalikkan langit runtuh, menyebabkan pemuda dari sekte pedang Jiuxiao itu memuntahkan seteguk darah. Matanya menunjukkan ekspresi keengganan. Dia tidak ingin dikalahkan seperti ini. Namun, mengingat situasi saat ini, dia tidak tahu berapa banyak lagi serangan seperti itu yang bisa dilancarkan Lu Ming. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Mata murid sekte pedang Jiuxiao itu bersinar karena kebencian. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, menebas Lu Ming. Bas! Seluruh tubuh Lu Ming ditutupi oleh domain kekacauan. Stempel kekacauan yang membalikkan langit lainnya muncul di telapak tangannya dan dia melemparkannya ke paragon dari sekte pedang Jiuxiao. Tidak baik. Favorit surga dari sekte pedang Jiuxiao terkejut dan dengan cepat mundur. Dia ingin menghindarinya, tetapi di bawah tekanan dari segel surga kekacauan, dia tidak dapat melarikan diri. Merusak. Paragon dari sekte pedang Jiuxiao menebas ratusan kali berturut-turut. Cahaya pedang yang menyilaukan bertabrakan dengan segel empirean yang kacau, menyebabkan percikan api beterbangan. Kemudian, pedang Ki runtuh. Paragon dari sekte pedang Jiuxiao mengerang saat dia terlempar dari platform pertempuran oleh segel empirean yang kacau. Pakaiannya diwarnai merah darah, dan wajahnya pucat pasi. Setelah menerima dua pukulan berturut-turut dari cap kekacauan yang membalikkan langit,
lukanya lebih serius dari 2 pukulan sebelumnya. Mengapa gerakan Luming begitu kuat? Memang, kekuatannya terlalu menakutkan. Saya tidak bisa menandinginya sama sekali. Kuncinya adalah, berapa kali dia bisa menggunakan serangan seperti ini. Dia sudah menggunakannya 4 kali berturut-turut. Saya akan segera mencapai batas saya. Di arena pertempuran, pandangan Luming tertuju pada penguasa Istana Linglong. Penguasa Istana Linglong adalah seorang wanita yang sangat cantik. Faktanya, murid Istana Linglong semuanya perempuan. Masing-masing dari mereka adalah wanita cantik. Penguasa Istana Linglong melangkah maju dengan senyum indah di wajahnya dan berkata, "Tuan Muda Luming, tolong tunjukkan belas kasihan." Keharumannya yang lembut dan lembut membuat orang tidak tahan untuk bergerak. Namun, Luming segera memadatkan stempel kekacauan yang membalikkan langit dan melemparkannya ke pihak lain. Ekspresi si cantik mutlak berubah. Dengan lambaian tangannya, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya membentuk tangan besar dan diseret menuju segel kekacauan yang membalikkan langit. Namun, hasilnya sama saja. Tangan raksasa itu roboh, dan wanita cantik itu meluncur sejauh 100 meter di atas ring pertarungan, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tuan Muda Luming, Anda sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Kecantikan mutlak menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Luming dengan sikap centil. Kekuatan tempur peri luar biasa. Jika saya bersikap sopan, saya khawatir sayalah yang kalah. Luming maju selangkah. Udara kekacauan di telapak tangannya kental dan bergulung. Kekuatan tempur si cantik mutlak ini benar-benar mencengangkan. Setelah menerima segel primal chaos yang mampu membalikkan langit, luka-lukanya paling ringan. Tuan Muda Luming, saya ingin tahu berapa banyak lagi jurus yang dapat Anda gunakan untuk melawan jurus pamungkas sekuat itu. Kata kecantikan mutlak sambil tersenyum. Apakah kamu tidak akan tahu jika kamu mencobanya, peri? Luming tersenyum. Segel kekacauan yang membalikkan langit terbentuk di tangannya. Ekspresi si cantik mutlak sungguh serius saat kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di sekelilingnya. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya membentuk pola 7 warna, membuat wanita cantik itu tampak seperti seorang dewi. Ledakan. Luming melancarkan serangan keduanya, segel kekacauan kedua yang membalikkan langit. Kali ini, kelopak bunga di sekitar keindahan mutlak membentuk perisai di depannya. Stempel pembalik langit chaos yang utama jatuh, menghancurkan perisainya. Wanita cantik itu terpaksa mundur ke pinggir ring pertarungan. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pemandangan yang menyedihkan. Peri, apakah kamu masih ingin mencoba? Kata Luming. Ekspresi wanita cantik itu berubah. Pada akhirnya, dia menghela nafas, berbalik, dan meninggalkan arena pertarungan. Luming telah mengalahkan orang lain. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Luming telah mengalahkan 4 orang berturut-turut. Masing-masing dari mereka adalah pakar kebanggaan surga terkemuka yang ikut serta dalam pesta kali ini. Namun, Luming telah mengalahkan 4 orang berturut-turut. Selain 3 orang yang dibunuh oleh Luming sebelumnya, kali ini Luming telah mengalahkan 7 orang jenius terkemuka sendirian. Ini jelas merupakan pertama kalinya dalam 10.000 tahun. Bab 1545 inti penting Luming telah habis. Namun, ini bukanlah akhir. Masih ada 3 orang lagi di belakang. Akankah Luming terus menciptakan keajaiban? Bisakah orang-orang ini menyaksikan lahirnya keajaiban? Setelah keindahan Istana Linglong, giliran Sekte Pedang Hidup dan Mati favorit surga terkuat. Itu adalah seorang pemuda berwajah dingin yang mengenakan jubah hitam. Hanya dengan berdiri di sana dengan santai, seolah-olah gumpalan pedang ki meledak darinya. Dia maju selangkah dan mendarat di depan Luming. Pedang ki yang kuat melesat keluar dan memenuhi ring pertarungan. Buat perubahan Anda, paragon dari Sekte Pedang Hidup dan Mati berbicara dengan acuh tak acuh. Dia tidak seperti orang lain yang setuju dengan Luming bahwa tidak akan ada pertarungan hidup dan mati, yang ada hanya perdebatan. Bagi Sekte Pedang Hidup dan Mati, tidak ada hal seperti itu. Pedang mereka terlalu berbahaya. Begitu mereka menyerang, hidup dan mati akan ditentukan. Luming tidak berani gegabah menghadapi keajaiban Sekte Pedang Hidup dan Mati. Ledakan. Stempel kekacauan yang membalikkan langit muncul di tangan Luming dan dia melemparkannya ke lawannya. Bas. Pedang tempur telah terhunus,
dan cahaya pedang yang menakutkan menembus kehampaan dan menebas ke arah segel kekacauan yang membalikkan langit. Cahaya pedang yang menyilaukan menebas segel kekacauan yang memutar langit, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Bang! Pada akhirnya, cahaya pedang yang menakutkan dan segel primal chaos yang memutar langit runtuh pada saat yang sama dan menghilang ke udara. Lu Ming dan Paragon dari Sekte Pedang Hidup dan Mati tidak bergerak. Dia memblokirnya. Favorit surga dari Sekte Pedang Hidup dan Mati memblokir serangan Lu Ming. Sangat menakutkan. Sekte Pedang Hidup dan Mati memang merupakan Sekte Pedang Hidup dan Mati. Kekuatan tempur yang menakutkan. Dia benar-benar bisa menahan serangan Lu Ming secara langsung. Menakutkan. Yang lain sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka bukan pasangan mereka. Saya hanya tidak tahu berapa banyak lagi serangan yang bisa dilepaskan Lu Ming. Kali ini akan menarik. Fakta bahwa Sekte Pedang Hidup dan Mati favorit surga mampu memblokir serangan Lu Ming menyebabkan banyak diskusi. Pada saat yang sama, banyak orang yang bersemangat, menebak-nebak siapa yang akan menang. Lu Ming berada dalam posisi yang dirugikan karena dia telah melawan beberapa orang di depannya. Serangan mengerikan semacam itu telah terjadi 7 kali. Bisakah inti penting Lu Ming menahannya? Di peron, satu-satunya paragon yang tersisa dari kastil iblis dan paragon lainnya dari kursi surga memiliki ekspresi serius. Paragon dari Sekte Pedang Hidup dan Mati dan Lu Ming terlalu kuat. Dengan adanya dua orang ini, mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai akhir. Saya harap keduanya terluka parah. Kursi surga favorit dari kursi surga, pikir raja dalam hati. Bukan hanya dia, pemuda dari kastil iblis juga berpikir demikian. Jika Lu Ming dan pemuda dari Sekte Pedang Hidup dan Mati sama-sama terluka, mereka akan memiliki peluang. Di arena pertarungan, mata Lu Ming menyipit. Pihak lain sebenarnya mampu memblokir segel kekacauan yang membalikkan langit tanpa cedera. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Lagi, mata favorit surga dari Sekte Pedang Hidup dan Mati dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dia mengayunkan pedang tempurnya dan cahaya pedang menakutkan lainnya ditujukan ke Lu Ming. Ledakan. Lu Ming memadatkan stempel kekacauan yang membalikkan langit lagi dan bentrok dengan lawannya. Kali ini masih seri. Sungguh teknik pedang yang kuat. Aku hanya bisa meningkatkan kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit. Lu Ming punya ide. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan segel kekacauan yang membalikkan langit pun terbentuk. Namun, kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit adalah 70% dari kekuatan penuh Lu Ming. Tekanan yang mengerikan menyebar, dan semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Serangan Lu Ming tampaknya lebih kuat. Ini sulit dipercaya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Petik 2. Adegan itu menjadi gempar, dan semua orang terkejut. Lu Ming telah menggunakan gerakan yang begitu menakutkan tetapi dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Saat ini, dia telah meningkatkan kekuatannya. Berapa batasan Lu Ming? Ledakan. 70% kekuatan segel chaos yang membalikkan langit diledakkan ke arah Sekte Pedang Hidup dan Mati favorit surga. Pemikiran tentang hidup dan mati. Favorit surga dari Sekte Pedang Hidup dan Mati mengeluarkan suara dingin. Lalu, cahaya pedang meledak. Dia dan pedangnya menjadi satu. Cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah segel primal chaos yang memutar langit. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Cahaya pedang dan cap kekacauan yang membalikkan langit menghilang. Sesosok mundur ke tepi ring pertempuran sebelum dia bisa berdiri diam. Itu adalah favorit surga dari Sekte Pedang Hidup dan Mati. Pada saat ini, favorit surga dari Sekte Pedang Hidup dan Mati memiliki darah mengalir dari sudut mulutnya. Aku kalah. Setelah hening beberapa saat, Sekte Pedang Hidup dan Mati favorit surga berbicara. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuruni panggung, mendarat di tribun. Diam-diam, Lu Ming menghela nafas lega, diam-diam berpikir bahwa dia beruntung. Favorit surga dari Sekte Pedang Hidup dan Mati tidak terluka parah. Jika dia terus bertarung, dia akan mendapat masalah. Itu karena esensi sejatinya sudah benar-benar habis. Dia telah menggunakan stempel kekacauan yang membalikkan langit berkali-kali berturut-turut. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, konsumsi esensi aslinya juga luar biasa. Setelah berkali-kali, esensi aslinya telah terkuras habis dan hampir mencapai dasar. Dengan kekalahan favorit surga Sekte Pedang Hidup dan Mati, hanya dua orang yang tersisa di peron.
Selanjutnya, giliran pemuda dari Kastil Iblis. Apakah kamu ingin terus menantangku? Petik 2. Pandangan Luming beralih ke pemuda dari Benteng Iblis. Ekspresi pemuda itu berubah jelek, tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Ledakan. Pemuda dari Kastil Iblis itu mendarat di ring pertempuran, menyebabkannya bergemuruh. Luming, saya tidak percaya bahwa inti esensial Anda tidak ada habisnya. Pemuda dari Kastil Iblis mengeluarkan suara ledakan saat tubuhnya mengembang dengan cepat, berubah menjadi kera raksasa yang tingginya puluhan meter. Kera dewa kuno adalah binatang dewa yang menakutkan. Tanpa diragukan lagi, wujud sebenarnya dari pemuda dari Kastil Iblis adalah kera dewa kuno. Selain itu adalah kera dewa kuno berdarah murni, binatang dewa sejati. Mengaum, kera dewa kuno mengeluarkan suara gemuruh. Sebuah batang logam besar muncul di tangannya dan mengayunkannya ke arah Luming. Teknik elemen angin. Kali ini, Luming tidak menggunakan stempel kekacauan yang membalikkan langit. Sebaliknya, dia menggunakan teknik elemen angin. Dengan goyangan tubuhnya, dia menghindari serangan kera dewa kuno. Banyak orang tercengang. Mengapa Luming berhenti menyerang? Meskipun kera dewa kuno ini sangat kuat, ia paling tidak berada pada level yang sama dengan Mohe. Itu bahkan tidak sekuat sekte pedang hidup dan mati favorit surga. Mengapa Luming tidak mengalahkannya secara langsung? Saat berikutnya, mereka semua tahu jawabannya. Luming melambaikan tangannya dan setumpuk batu permata mentah muncul. Kekuatan melahap meledak dari telapak tangan Luming dan mulai melahap batu permata mentah. Dia menyerap batu permata mentah untuk pulih. Ki sejatinya tidak dapat dilanjutkan, sudah habis. Banyak orang berteriak. Mata orang-orang dari kursi surga raja dan Kastil Iblis bersinar. Apakah inti penting Luming akhirnya habis? Mengaum. Kera raksasa purba bahkan lebih bersemangat. Batang logam di tangannya menghantam Luming seperti badai. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Luming, dia tidak akan memiliki peluang lagi. Luming menggunakan teknik elemen angin dan tubuhnya berkedip untuk menghindari serangan kera dewa kuno. Pada saat yang sama, dia melahap energi asal dari batu asal dan memurnikannya dengan kecepatan ekstrim. Ledakan, ledakan, ledakan. Bayangan gada menghantam ring pertarungan satu demi satu, dan ring pertarungan terus mengaum. Sosok Luming berkedip-kedip dan melewati banyak bayangan tongkat, menghindarinya satu demi satu. Kera raksasa purba tidak pandai dalam kecepatan. Brengsek. Pemuda di ujung kursi surga, raja meraung di dalam hatinya. Bab 1546 orang terakhir. Saat ini, dialah yang paling cemas. Dia tidak sabar menunggu Dewa Kera Kuno meledakkan Luming dari panggung pertempuran. Akan sempurna jika Luming bisa melakukan serangan balik dengan tepat dan melukai Dewa Kera Kuno. Dengan cara ini, dia bisa dengan mudah mengalahkan Dewa Kera Kuno dan menang. Namun, Kera Dewa Kuno tidak pandai dalam hal kecepatan. Meski serangannya kuat, ia tidak bisa mengenai Luming sama sekali. Jangan lari. Kera Dewa Kuno berteriak dengan marah. Ia terus menghancurkan dan menyapu batang besinya, tetapi tidak dapat mengenai Luming. Luming tidak peduli dan fokus melahap batu mentah yang dimurnikan. Saudara muda Luming, semoga berhasil. Di tribun Lembah Dewa Naga, Tian Cui dan Sue Ningxin bersorak untuk Luming. Luming pasti akan menang. Para murid Lembah Dewa Naga juga berteriak. Kini, mereka semakin dekat dengan kemenangan akhir. Sebagian besar murid Lembah Dewa Naga berharap Luming akan memenangkan kemenangan terakhir. Sudah bertahun-tahun sejak Lembah Dewa Naga memenangkan tempat pertama dalam pemukiman harta karun kecil. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak ingin Luming menang. Mereka adalah orang-orang dari Lembah Naga Perak dan Heyu. Dihancurkan oleh kera dewa kuno, yang terbaik adalah dihancurkan sampai mati. Mata Heyu membelalak saat dia menatap ring pertarungan. Dia tidak ingin Luming menang. Sebaliknya, dia berharap Luming akan dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh kera dewa kuno. Para murid Lembah Naga Perak mempunyai gagasan yang sama. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Teknik gerakan Luming sangat cepat. Kera raksasa purba tidak pandai dalam kecepatan. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, Luming selalu bisa menghindar. Begitu saja, pertarungan berlangsung lebih dari 10 menit. Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Apa gunanya Luming menghindar? Nyatakan saja dia sebagai pecundang. Benar, apakah kita akan terus seperti ini?
Orang-orang di kastil iblis mulai berteriak. Tidak ada aturan dalam lelang harta karun yang menyatakan bahwa kamu tidak boleh menghindar. Teknik gerakan juga merupakan salah satu jenis kekuatan tempur. Orang-orang di lembah Dewa Naga mencibir sebagai tanggapannya. Kalau ini terus berlanjut, kapan berakhirnya? 3 hari, 5 hari, Lu Ming tidak mungkin menyerap batu asal untuk memulihkan inti esensialnya selama kompetisi. Asal ki yang diserap dan dimurnikannya tidak sebanyak konsumsi teknik gerakannya. Jika ini terus berlanjut, kompetisi tidak akan berakhir bahkan setelah 10 hari hingga setengah bulan. Pria dari kastil iblis itu membalas. Orang-orang dari lembah Dewa Naga tampak kedinginan dan tidak mengatakan apapun. Memang jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu kapan akan berakhir. Apalagi kecepatan menyerap batu permata mentah selama kompetisi tidak akan secepat itu. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Siapa bilang 3-5 hari? Saat ini, sosok Lu Ming berhenti. Suara samarnya terdengar. Kemudian, raungan naga terdengar dan dia melayangkan pukulan. Ledakan. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan batang logam kera dewa kuno dan memblokir serangan itu. Kamu tidak lari. Banyak orang tercengang. Jika kamu tidak lari, maka kamu akan dikalahkan. Kera dewa kuno itu meraung dengan marah dan terus mengayunkan tongkat besinya ke arah Lu Ming. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kaulah yang kalah. Lu Ming membentuk segel dengan kedua tangannya dan segel besar yang membalikkan langit muncul di atas kepala kera dewa kuno dan menekannya. Itu adalah gerakan itu lagi. Bagaimana itu mungkin? Bukankah dia sudah menghabiskan seluruh esensi aslinya? Bagaimana mungkin dia bisa menggunakannya lagi? Mustahil. Bagaimana dia bisa menyerap batu permata mentah begitu cepat? Petik 2. Banyak orang berteriak tidak percaya. Bagaimana mereka bisa mengetahui keajaiban kekuatan melahap? Kekuatan melahap-melahap dan menghaluskan batu kasar dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun hanya 10 menit yang singkat, itu sudah cukup bagi Lu Ming untuk pulih dengan selisih yang besar. Itu cukup untuk menggunakan 50-60% kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit beberapa kali. Segel Primal Chaos yang memutar langit ditekan ke bawah. Tekanan semacam itu membuat jantung kera dewa kuno berdebar-debar. Dia tidak mau repot-repot menyerang Lu Ming. Dia mengayunkan batang logam itu ke atas. Ledakan. Batang besi besar itu menghantam segel kekacauan yang membalikkan langit, membuat ledakan yang hebat. Kera dewa kuno meraung marah dan tubuh besarnya bergetar hebat. Ia terus mundur dan menginjak tanah, menyebabkan tanah bergemuruh. Lengan kera dewa kuno gemetar tanpa henti dan hampir kehilangan cengkeramannya pada batang logam. Darah mengalir terus-menerus dari mulutnya. Bas! Langit bergetar, dan stempel kekacauan yang membalikkan langit terbentuk. Saya mengaku kalah. Kera dewa kuno itu meraung dan tubuhnya menyusut dengan cepat saat ia berlari keluar dari ring pertarungan. Lu Ming tersenyum dan melambaikan tangannya. Segel kekacauan yang membalikkan langit di langit menghilang. Kera dewa kuno bergegas menuruni arena pertempuran. Tidak perlu bertengkar lagi. Lu Ming bisa memadatkan 2 segel kekacauan yang membalikkan langit berturut-turut. Dia tahu bahwa dia pasti akan kalah. Oleh karena itu, dia sebaiknya mengakui kekalahan. Orang lain. Lu Ming telah kehilangan orang lain. Selain 3 orang yang dia bunuh, sudah ada 9 orang jenius terkemuka yang kalah dari Lu Ming. Dan yang terakhir, 10 orang. Ayo, kita tentukan pemenangnya. Tatapan Lu Ming tertuju pada orang terakhir, keajaiban kursi surga. Paragon Raja dari kursi surga melangkah ke ring pertempuran dan memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Lu Ming, meskipun kamu baru saja menyerap beberapa batu permata mentah, kamu belum banyak pulih, bukan? Berapa banyak lagi gerakan yang bisa kamu lakukan dengan serangan semacam itu? Elit Raja Kursi Surga berbicara, menguji Lu Ming. Cobalah dan kamu akan tahu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tentu saja kita harus mencobanya. Mata Raja Kursi Surga bersinar dengan niat bertarung saat tubuhnya mulai berubah menjadi emas. Hanya ada satu pertempuran terakhir yang tersisa. Mustahil bagi paragon di kursi surga untuk menyerah. Mungkin Lu Ming benar-benar tidak memiliki banyak inti penting yang tersisa. Dia hanya perlu menahan beberapa gerakan untuk mengalahkan Lu Ming. Dia harus bertaruh dan bertarung sekuat tenaga. Kehancuran dunia Raja Surgawi. Tubuh Raja Paragon di kursi surga berubah menjadi emas, sama seperti pemuda yang mengenakan baju besi ungu emas. Tubuhnya membengkak, tapi warnanya berbeda.
Pedang emas besar muncul di tangannya dan dia menyerang Luming. Pada saat itu, segel kekacauan yang membalikkan langit muncul di tangan Luming. Ledakan. Perangko primal chaos yang memutar langit terbang keluar dan bertabrakan dengan paragon raja di kursi surga. Di tengah cahaya keemasan, paragon raja dari kursi surga terlempar. Cahaya keemasan di sekelilingnya meredup saat dia memuntahkan darah. Satu gerakan dan dia terluka. Namun, Raja Kursi Surga tidak menyerah dan terus menyerang ke depan. Dia bertaruh bahwa inti penting Luming akan segera habis. Namun, dalam keputusasaannya, segel kekacauan yang membalikkan langit segera muncul di tangan Luming. Ledakan. Kali ini, paragon Raja Kursi Surga bahkan lebih terluka. Banyak tulangnya yang patah, dan tubuhnya kembali menyusut. Auranya jauh lebih lemah. Namun, masih ada sedikit kekeras kepalaan di matanya. Dia tidak mau menyerah seperti ini. Ledakan. Di langit, kekacauan besar lainnya yang mengubah langit mengembun. Aku kalah. Pada saat ini, Raja Paragon dari kursi surga berbicara tanpa daya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang. Dia pasti akan mati karena tindakan Luming. Dia berjuang untuk keluar dari ring pertempuran. Luming memandang dengan acuh tak acuh. Segel kekacauan yang membalikkan langit tidak membombardirnya. Setelah pemuda dari kursi surga raja bergegas menuruni ring pertempuran, Luming melambaikan tangannya dan segel kekacauan yang membalikkan langit menghilang. Luming menghela nafas lega. Dia akhirnya menang. Faktanya, dia tidak memiliki banyak esensi vital yang tersisa di tubuhnya. Bab 1547 Acara Satu Orang. Pertarungan ini bukanlah kemenangan yang mudah. Dalam menghadapi pertarungan tim tag dengan begitu banyak ahli, jika dia tidak memiliki teknik bela diri domain yang menantang surga seperti segel primal chaos yang memutar langit, mustahil baginya untuk menang. Kecuali jika budidayanya satu tingkat lebih tinggi. Dia menang, Luming menang. Lembah Dewa Naga memenangkan tempat pertama. Para murid Lembah Dewa Naga berteriak kegirangan. Beberapa orang begitu gembira hingga mereka gemetar dan air mata mengalir di mata mereka. Pertarungan ini terlalu sulit bagi Lembah Dewa Naga. Sejak awal, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu telah mengincar murid-murid Lembah Dewa Naga. Saat itu, mereka marah dan tidak berdaya, bahkan berpikir bahwa mereka mungkin menjadi orang pertama yang tersingkir dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan penyegelan harta karun kali ini. Namun, dia tidak menyangka situasi akan berbalik secepat itu. Ketika hanya tersisa 4 orang dari Lembah Dewa Naga, mereka mulai melawan dan mengambil inisiatif. Pada akhirnya, ketika hanya Luming yang tersisa, dia mengalahkan banyak musuh kuat dengan bakatnya yang tak tertandingi dan memenangkan tempat pertama. Dengan kontras yang begitu besar, kegembiraan para murid Lembah Dewa Naga bisa dibayangkan. Tentu saja, Heyu dan murid-murid Lembah Naga Perak semuanya tampak murung. Namun, para murid dari 3 sekte besar, Sekte Dewa Surgawi, Sekte Iblis Alam Semesta Surgawi, dan Sekte Yudu, tampak lebih mengerikan. Dalam pertempuran ini, 3 sekte besar telah kehilangan segalanya. Mereka menderita kerugian ganda. Meskipun mereka telah membunuh banyak orang dari Lembah Dewa Naga, mereka semua lemah dan tidak terlalu berbakat. Namun, mereka yang mati di tangan Luming dan yang lainnya semuanya adalah jenius sejati. Banyak dari mereka adalah favorit surga dengan tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Secara khusus, 3 orang yang dibunuh oleh Luming adalah para jenius dengan tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Mereka menderita kerugian besar. Orang-orang dari sekte lain semuanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada ring pertarungan dan sosok tampan dan tinggi. Lelang harta karun kali ini, dalam arti tertentu, adalah acara individual. Itu adalah Luming. Luming mendominasi kompetisi sendirian. Hal ini belum pernah terjadi sejak lelang harta karun. Pesta penyelesaian harta karun kali ini sepertinya diadakan hanya untuk Luming. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Di paviliun Lembah Dewa Naga, tetua alam suci melangkah keluar dan tertawa. Dia mengatakan, baik, 3 kali, yang menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Sekarang, saatnya memberikan hadiah. Tetua Saint Realm dari Lembah Dewa Naga memandangi paviliun Sekte Tianshan. Tetua alam bijak dari Sekte Langit Surgawi terbang dengan ekspresi jelek. Dia dengan enggan mengeluarkan botol giok dan berkata,
orang terakhir yang tersisa dalam pertemuan kecil ini akan diberi hadiah 7 pil domain kerajaan. Dia kemudian melemparkan botol giok itu ke Lu Ming. Lu Ming menangkapnya dan membukanya. Ada 7 pil domain kerajaan yang berkilauan dan tembus cahaya di dalamnya. Mereka mempesona dan memancarkan aroma obat yang kuat. Menghirup aroma obat saja sudah cukup untuk membuat seluruh tubuhnya terasa nyaman. Di tempat kejadian, tatapan iri dan cemburu yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lu Ming. Lu Ming tersenyum. Dia memandang Tian Cui, Sue Ningxin, dan Han Sun dan berkata, "Kakak senior Han Sun, kakak laki-laki Tian Cui, kakak senior, datanglah ke panggung pertarungan." Beberapa dari mereka tercengang dan melangkah ke ring pertempuran satu demi satu. "Kakak senior Han Sun, pil domain kerajaan ini untukmu." Lu Ming menuangkan pil domain kerajaan dan menyerahkannya kepada Han Sun. Han Sun tertegun sejenak, lalu dia dengan cepat menolak, "Saya tidak bisa menerima ini. Aturan guild menyatakan bahwa hanya orang terakhir yang bertahan yang akan menerima hadiah. Kamu adalah orang terakhir, jadi hadiahnya tentu saja menjadi milikmu." Han Sun menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu bersikap sopan, kakak senior Han Sun. Kamu terluka parah dalam pertarunganmu dengan Shen Yu, dan kamu pantas mendapatkan pil domain kerajaan ini." Lu Ming berkata dan menyerahkan pil kerajaan. Melihat sikap tulus Lu Ming, Han Sun ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada saudara muda Lu Ming." Dengan itu, dia meminum pil domain kerajaan dan menunjukkan ekspresi gembira. Obat mujarab domain kerajaan juga sangat membantunya. Dengan bantuan ramuan domain kerajaan, dia akan mampu menerobos ke ranah bela diri kerajaan tingkat ke-7 segera. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kakak senior, tersisa 6. Ayo masing-masing ambil 2. Lu Ming memandang Tian Cui dan Sue Ningxin. "Tidak, pertarungan ini semua berkatmu, kakak muda. Anda hanya bisa mendapatkan tempat pertama karena diri Anda sendiri. Kami tidak banyak membantu." Sue Ningxin menggelengkan kepalanya. "Itu benar, aku tidak akan merasa nyaman jika kamu membaginya secara merata dengan kami." Tian Cui juga menolak. "Bagaimana kalau ini, satu untuk kalian masing-masing?" Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tian Cui dan Sue Ningxin ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menyetujui. Dia memberikan masing-masing satu kepada Tian Cui dan Sue Ningxin. Lu Ming menyimpan 4 pil domain kerajaan yang tersisa. 4 pil domain kerajaan seharusnya dapat meningkatkan budidayanya. Tunggu sebentar. Pada saat ini, beberapa sosok melangkah ke ring pertempuran. Mereka adalah Heyu, Kota Perak, dan beberapa murid lembah naga perak lainnya. Orang yang berbicara tadi adalah Heyu. "Lu Ming, kamu hanya akan menyimpan sisa pil domain kerajaan. Begitu banyak dari kita, saudara-saudara senior dan junior yang berpartisipasi dalam pertemuan kecil ini. Apakah Anda ingin menikmatinya sendirian?" Heyu mencibir. "Oh, apa yang kamu inginkan?" Lu Ming berkata dengan tenang. "Tentu saja kami akan membagikannya." Heyu mencibir. "Keluarkan untuk dibagikan. Aturan pertemuan ini menyatakan bahwa hanya orang terakhir yang bertahan yang akan menerima hadiah. Mengapa kami harus membagikan pil domain kerajaan yang diperoleh saudara muda Lu Ming?" Tian Cui dengan sedih mencaci maki. Pada akhirnya kita semua telah berkontribusi pada kelangsungan hidup Lu Ming. Bagaimana kita tidak membagi kreditnya?" Petik 2. Kata Heyu. "Kontribusi." Lu Ming berkata sambil memandang Heyu dengan jijik, "Kamu takut mati dan tidak menghormati pengaturannya. Anda adalah orang pertama yang maju dan sengaja kalah. Apakah ini kreditmu?" Petik 2. "Saya melakukan ini dengan sengaja untuk menjaga diri saya tetap hidup. Kalau tidak, aku akan mati sia-sia. Terlebih lagi, ketika kami pertama kali menghadapi situasi seperti ini dan kehilangan begitu banyak saudara senior dan junior kami, itu semua karena Anda menyinggung 3 sekte utama sekte Tianshan." Heyu berdebat dan bahkan melakukan serangan balik pada akhirnya. "Oh, apakah begitu?" Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, Lu Ming pindah. Dia maju selangkah dan menamparkan Heyu. Heyu kaget. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan menyerangnya secara tiba-tiba. Suara tamparan yang tajam terdengar. Telapak tangan Lu Ming mendarat tepat di wajah Heyu. Tubuh Heyu terlempar seperti karung pasir dan dia mendarat dengan keras di tanah di bawah ring pertempuran. Separuh wajahnya hancur. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas untuk orang seperti itu.
Jika dia bisa, dia akan mencoba yang terbaik. Heyu benar-benar tercengang. Dia berbaring di tanah, menutupi separuh wajahnya yang telah ditampar dan menatap Lu Ming dengan bingung. Apa hak yang dimiliki sampah sepertimu untuk membagi pil domain kerajaan? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Heyu akhirnya bereaksi dan berteriak dengan gila, Lu Ming, kamu berani dan melanggar hukum. Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki kekuatan? Saudara-saudari sekalian, benarkah? Kita semua telah memberikan kontribusi, jadi mengapa dia harus menikmati hasilnya sendirian? Tatapan Heyu beralih ke para pemuda dari lembah Dewa Naga yang berpartisipasi dalam pertemuan kecil itu. Bab 1548 Anak Surgawi mengambil tindakan. Namun, para pemuda itu memandang Heyu dengan jijik. Hadiah kali ini jelas didapat oleh Lu Ming sendiri. Mereka tidak begitu hina sehingga mencari Lu Ming untuk berbagi hadiah. Kalian. Heyu sangat marah hingga dia hampir muntah darah saat melihat tatapan menghina semua orang. Dia kemudian melihat ke arah tetua alam suci dan berkata, Penatua, Anda harus menegakkan keadilan. Diam dan tersesat. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Diam. Tetua alam suci dengan dingin menegur dan memandang Heyu dengan jijik, menyebabkan wajah Heyu menjadi pucat saat dia berdiri di sana, lidahnya keluh. Kalian juga ingin ditampar. Pandangan Lu Ming beralih ke beberapa orang dari kota Blizzard Perak. Wajah penduduk kota Perak berubah. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan segera meninggalkan panggung pertarungan. Bagus, pertemuan kecil ini telah berakhir dengan sempurna. Murid peringkat ke-7 ke atas, kembalilah dan lakukan yang terbaik untuk mempersiapkan pertemuan penyegelan harta karun. Kata tetua alam suci dari lembah Dewa Naga, lalu berbalik dan pergi. Bas. Saat ini, gelombang mengerikan datang dari langit. Seberkas cahaya suci turun dari langit dan menyerang Lu Ming. Cahaya suci ini terlalu menakutkan. Itu seperti pedang surgawi, dan kecepatannya luar biasa cepat. Bahaya, bahaya. Pada saat ini, Lu Ming merasakan bahaya yang fatal. Semua otot di tubuhnya menegang dan rambutnya berdiri tegak. Nalurinya menyuruhnya mundur dan menghindar, namun tubuhnya seperti terpaku di tempatnya, tak mampu bergerak sedikitpun. Siapa ini? Tetua Sein dari lembah Dewa Naga meraung, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Cahaya suci yang menakutkan akan mendarat di kepala Lu Ming. Pada saat ini, ruang di sekitar Lu Ming beriak seperti air. Puff! Cahaya pedang menembus kepala Lu Ming. Namun, sosok Lu Ming hancur seperti kaca. Itu adalah bayangan setelahnya. Kemudian, ruang itu beriak dan sosok Lu Ming muncul kembali beberapa meter jauhnya. Di bahu Lu Ming, gelembung itu bersinar dan berkicau. Sepertinya Lu Ming benar-benar berpikir dia akan mati. Itu adalah serangan yang tidak bisa dia tolak. Untungnya, gelembung tersebut mengambil tindakan tepat pada waktunya. Bas! Di langit, tekanannya menjadi lebih kuat. Lu Ming mendongak dan pupil matanya menyusut. Sesosok putih sedang turun dari langit. Anak dewa. Dia dikenal sebagai putra dewa dari 10 monster teratas. Banyak orang terkejut. Putra surgawi telah muncul dan bahkan menyerang Lu Ming. Mungkinkah Lu Ming telah membunuh begitu banyak orang dari sekte dewa dan merusak rencana mereka untuk memenangkan tempat pertama? Apakah putra dewa begitu marah sehingga dia ingin membunuh Lu Ming? Tekanan mengerikan terpancar dari tubuh putra dewa, menekan Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin, membuat mereka merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Domain ruang waktu. Sepertinya kaulah yang diam-diam menyabotase istana naga. Kata putra surgawi dengan acuh tak acuh. Dia menatap Lu Ming dengan dingin, lalu kegelembung dengan sedikit keterkejutan di matanya. Lu Ming tidak mengatakan apapun. Dia mengerti apa yang dikatakan anak dewa. Putra surgawi sedang berbicara tentang bagaimana dia diam-diam menghancurkan jimat kuno yang dilarang Tuhannya di Istana Naga. Serangan tadi hanyalah sebuah ujian. Fakta bahwa Pau-Pau telah menggunakan domain ruang waktu membuktikan bahwa orang yang melakukan tindakan tersebut adalah Lu Ming. Tentu saja, jika bukan karena Lu Ming, serangan barusan akan membunuhnya. Mengapa putra surgawi peduli jika dia telah membunuh orang yang salah? Kemudian, tatapan putra dewa menyapu Tian Cui dan Sue Ningxin, dan dia berkata dengan dingin, jadi, kamulah yang mengambil perbendaharaan Istana Naga. Benar, ini AS. Semua harta didasarkan pada takdir dan kebijaksanaan.
Mereka yang ditakdirkan akan mendapatkannya. Kata Lu Ming. Sungguh sebuah lelucon. Rejeki dan hikmah apa? Di depan kekuatan absolut, semuanya tidak berguna. Aku ikut denganmu, kata anak dewa dengan acuh tak acuh. Dia berdiri di udara, dan cahaya suci seputih susu terpancar dari tubuhnya. Dia seperti dewa, dan nadanya dipenuhi dengan dominasi dan keyakinan pada kekuatannya sendiri. Lu Ming mencibir, menunjukkan sedikit ejekan. Bagaimana harta itu bisa sampai di tangan kita? Setelah aku membunuh kalian semua hari ini, harta karun itu akan tetap menjadi milikku. Mata anak dewa dipenuhi dengan niat membunuh. Putra surgawi telah memperoleh tempat pertama dalam 2 konvensi harta karun berturut-turut. Dia adalah kepala dari 10 jenius tingkat iblis di wilayah Azure. Apapun yang dia lakukan, semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan harta apapun yang dia temui. Namun terakhir kali, dia menderita kerugian di Istana Naga. Setelah menggunakan jimat kekosongan kuno terlarang, Lu Ming diam-diam menghancurkannya. Kemudian, mereka mengejar mayat naga hitam sejati, namun pada akhirnya, mayat naga hitam sejati masih lolos. Gudang harta karun Istana Naga telah jatuh ke tangan Lu Ming dan 2 lainnya. Dia sepertinya menderita kerugian besar di depan Lu Ming dan 2 lainnya. Oleh karena itu, dia harus membunuh Lu Ming dan 2 lainnya, terutama Lu Ming. Setiap orang di sekitar mereka memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Namun, mereka semua memahami bahwa pasti ada konflik antara Lu Ming dan Putra Surgawi karena sebuah kesempatan. Dari kelihatannya, Putra Surgawi telah menderita kerugian. Tidak heran dia begitu kejam. Haha, Lu Ming sebenarnya menyinggung Putra Surgawi. Dia pantas mendapatkannya. Dia pantas mendapatkannya. Tidak jauh dari situ, Heyu dan beberapa orang dari kota Blizzard Perak meraung di dalam hati mereka. Mereka bersuka cita atas kemalangan Lu Ming dan berharap Putra Surgawi segera membunuhnya. Ledakan. Tubuh anak dewa bersinar dengan cahaya suci. Cahaya suci yang tak berujung terkondensasi menjadi pedang panjang yang berdiri di antara langit dan bumi. Kekuatannya yang besar membuat banyak pemuda gemetar. Bas! Cahaya pedang yang menakutkan menebas Lu Ming. Pada saat itu, sayap hitam muncul di punggung Lu Ming dan sebuah perisai muncul di depannya. Adapun Tian Cui dan Sue Ningxin, keduanya mengeluarkan senjata Sein mereka. Bagaimana mereka bisa hanya duduk dan menunggu kematian? Berhenti! Tetua suci dari lembah Dewa Naga meraung dan menginjak udara seperti naga sungguhan. Dia mengulurkan cakar naganya dan meraih cahaya pedangnya. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh saat cakar naga dan cahaya pedang menghilang. Orang tua, mengapa kamu ikut campur dalam urusan generasi muda? Dari paviliun Sekte Tianshan, sesepuh alam bijak bergegas keluar dan menyerang sesepuh alam bijak lembah Dewa Naga dengan telapak tangannya. Keduanya saling berhadapan, dan langit bergetar hebat. Keduanya gemetar dan berdiri di 2 arah berbeda. Tekanan besar dari alam suci menyebar dan keduanya berada dalam konfrontasi. Enyah! Teriak tetua Sein dari lembah Dewa Naga. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Mengapa Anda ikut campur dalam urusan generasi muda? Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Tetua alam bijak dari Sekte Dewa Surgawi mencibir. Itu benar. Lelang harta karun telah berakhir. Orang tua seperti kita tidak punya alasan untuk terlibat dalam dendam anak muda. Tetua alam suci dari Sekte Iblis Tianyu melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Kemudian, tetua alam suci dari Sekte Yudu muncul. Mesin itu mengunci tetua alam suci di lembah Dewa Naga untuk mencegahnya ikut campur. Tetua Sein Realem dari lembah Dewa Naga tampak mengerikan. Orang-orang ini bertekad untuk membiarkan Lu Ming mati di sini. Apakah Sekte Tiansen begitu sedih karena kalah? Melihat lembah Dewa Naga kita memenangkan tempat pertama, melihat Lu Ming memenangkan tempat pertama, Anda ingin mengirim orang untuk membunuh Lu Ming. Jangan bilang padaku bahwa kamu diperbolehkan menang, tapi tidak ada orang lain yang boleh menang. Di tribun, Qiu Yingying menatap ke langit dan berteriak. Bab 1549 Pertempuran 3 tahun kemudian. Omong kosong. Tetua alam bijak dari Sekte Dewa Surga berteriak dengan dingin sambil menatap Qiu Yingying dengan mata dingin. Qiu Yingying dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan memandang ke pihak lain. Itu benar. Sekte Tiansen tidak boleh kalah. Jika Anda mengatakannya sebelumnya, kami tidak akan bertarung dengan Anda dan akan memberikan tempat pertama kepada Anda.
Itu benar. Mengapa sekte lain tidak berpartisipasi saja dan mengumumkan kepada dunia bahwa sekte Tianshan Anda akan menjadi sekte nomor 1 di dunia? Murid-murid lain dari lembah Dewa Naga juga berteriak dan memelototi dewa dan tetua alam bijak dari sekte dewa. Mereka secara langsung berasumsi bahwa putra dewa ingin membunuh Lu Ming karena dia memenangkan tempat pertama dalam pertemuan kecil, sehingga sekte dewa ingin membunuhnya. Diam. Wajah anak dewa terasa dingin saat dia berteriak. Suaranya seperti guntur, dan aura menakutkannya menekan murid-murid lembah Dewa Naga. Wajah para murid berubah, dan mereka merasa seolah-olah ada gunung yang menekan tubuh mereka, sehingga sulit bernapas. Aku, anak dewa, tidak pernah membutuhkan alasan untuk membunuh. Tapi hari ini, saya akan memberi Anda alasannya. Itu karena mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan, kata anak dewa acuh tak acuh, karena itu, mereka harus dibunuh. Bahkan tanpa pertemuan kecil hari ini, mereka tetap saja mati. Hehe, apa maksudmu kamu tidak boleh melakukan itu? Bukankah kamu membiarkan beberapa orang yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah darimu mengambil hartamu? Anak dewa, kamu masih memiliki wajah untuk datang dan membunuh. Sebuah suara yang dalam terdengar. Dalam kehampaan, cahaya ungu menyala, dan sesosok tubuh muncul di langit. Si Feng, iblis lembah Dewa Naga, Si Feng. Kamu ingin menghentikanku. Putra Dewa memandang Si Feng dengan dingin. Jika kamu ingin membunuh penduduk lembah Dewa Naga, kamu harus bertarung. Jawab Si Feng. Kamu bukan tandinganku, kata anak dewa dengan dingin. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertarung. Si Feng membuka mulutnya, matanya menunjukkan niat bertarung yang intens. Ah, benarkah? Kalau begitu aku akan berurusan denganmu dulu. Anak dewa sangat berkuasa. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dunia bergemuruh. Cahaya Sein yang mengerikan melonjak ke langit, berubah menjadi pedang Sein seputih salju, menebas ke arah Si Feng. Mengaum. Si Feng mengaum keras, dan auman naga bergema. Di tubuhnya, cahaya ungu berkembang. Di kulitnya, sisik naga ungu pekat muncul. Di dahinya, 2 tanduk naga muncul. Dan tangan Si Feng bahkan berubah menjadi cakar naga. Dengan raungan yang sangat marah, Si Feng bergegas menuju putra dewa, cakarnya terus-menerus tercabut, dengan paksa menghancurkan pedang suci putra dewa. Tebasan cahaya suci. Ekspresi anak dewa masih tenang. Dia mengepalkan tinjunya di udara, dan cahaya suci mengembun menjadi pedang suci lagi, menebas ke arah Si Feng. Ledakan, ledakan. Kedua jenius itu terus bertarung di langit, bertukar lebih dari 10 gerakan. Langit seakan terbagi menjadi putih dan ungu, dan tekanan yang berat membuat orang sulit bernapas. Betapa menakutkannya. Apakah ini kekuatan tempur dari 10 jenius teratas? Petik 2. Itu terlalu mengejutkan. Aku pernah melihat para setengah biksu bertarung sebelumnya, tapi mereka tidak sekuat itu. Kekuatan tempur semacam ini dapat dengan mudah membunuh setengah orang suci biasa, bukan? Petik 2. Betapa menakutkannya. Bagaimana seseorang yang berada di bawah alam suci bisa begitu kuat? Petik 2. Banyak orang berseru kaget. Bahkan para tetua alam suci pun terlihat serius. Jelas sekali, bahkan tokoh dikdaya tahap Sein pun harus menganggapnya serius. Langit seluruhnya tertutup oleh cahaya putih dan ungu. 2 sosok saling bersilangan, dan auman naga terdengar dari waktu ke waktu. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi getaran dahsyat di langit. Sesosok tubuh mundur puluhan langkah dalam kehampaan sebelum berhenti. Itu adalah Si Feng. Pada saat ini, bekas pedang yang dalam muncul di tubuh Si Feng, menembus tulangnya. Ada kekuatan cahaya suci yang mengerikan yang terus-menerus merusak tubuh Si Feng. Jejak darah segar merembes keluar dari sudut mulut Si Feng, napasnya agak lemah. Mungkinkah Si Feng kalah? Jauh di angkasa, putra surgawi berjalan keluar. Pakaiannya bersih dan auranya stabil. Dia sepertinya tidak mengalami pertempuran yang hebat. Hati semua orang bergetar. Sepertinya anak surgawi telah menang, dan sepertinya itu bukanlah kemenangan yang sulit. Putra surgawi layak menjadi kepala dari 10 talenta besar negara Azure. Sama halnya dengan salah satu dari 10 talenta besar yang mengerikan, Si Feng sama sekali tidak terlihat seperti tandingan putra dewa. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu bukan tandinganku. Hari ini, aku akan membunuh mereka bertiga, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Anak dewa berbicara dengan penuh keyakinan.
Tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun yang ingin dia bunuh. Inilah sifat dominan anak dewa. Awalnya, jika dia ingin membunuh Lu Ming dan dua lainnya, dia bisa memilih untuk melakukannya di tempat lain. Dengan begitu, resistensi akan berkurang dan akan lebih mudah. Namun, dia memilih tempat ini karena dia sangat sombong. Dia ingin membunuh Lu Ming dan dua lainnya di depan semua orang untuk membangun reputasinya. Hahaha. Saat ini, Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Apa yang Anda tertawakan? Kata anak dewa dengan dingin. Aku menertawakanmu, anak dewa. Kamu ingin membunuhku karena kamu takut. Mengapa Anda harus menemukan begitu banyak alasan untuk membuat saya terlihat baik? Petik 2. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Saya ketakutan. Lelucon yang luar biasa. Apa yang kamu punya yang aku takuti? Petik 2. Kata anak baptis itu. Karena potensi saya. Hari ini, Anda melihat potensi saya dan takut saya akan menyusul Anda di masa depan. Anda takut saya akan menempati posisi pertama dalam pertemuan perbaikan harta karun 3 tahun kemudian, jadi Anda takut. Kamu takut dengan potensiku, jadi hari ini, kamu ingin membunuhku untuk menghindari masalah di masa depan. Lu Ming berkata dengan keras. Kata-kata ini membuat hati banyak orang bergetar. Potensi yang ditunjukkan Lu Ming kali ini sungguh mengejutkan. Dengan budidaya ranah Kaisar Bela Diri LV4, dia telah mengalahkan dan membunuh 10 ahli terkemuka berturut-turut dan memenangkan tempat pertama dalam lelang harta karun. Dalam sejarah wilayah Azure, belum pernah ada langkah mengejutkan seperti ini sejak lelang harta karun. Lu Ming memang berpotensi mengancam putra surgawi. Meskipun tingkat kultivasi Lu Ming masih rendah, apakah dia akan mampu menjadi lawan putra dewa dalam 6 atau 9 tahun lagi? Mungkinkah anak dewa tidak takut sama sekali? Banyak orang memiliki pemikiran seperti itu. Wajah anak dewa itu dingin. Kamu tidak akan pernah menjadi tandinganku. Di benua Azure, saya tidak punya orang yang bisa menandingi saya. Musuhku berada di luar benua Azure. Kata anak dewa, masih penuh keyakinan. Di benua Azure, tidak ada seorang pun di generasi yang sama dengannya yang layak mendapat perhatiannya. Dia telah mengarahkan pandangannya keluar benua Azure dan bersaing dengan para jenius tertinggi itu. Faktanya, hanya para jenius menakutkan dari kekuatan tingkat kaisar yang menjadi lawannya. Karena kamu sangat percaya diri, baiklah, aku akan menantangmu sekarang. 3 tahun kemudian, di pertemuan penyegelan harta karun, Anda dan saya akan bertarung sampai mati, sampai salah satu dari kita mati. Apakah kamu berani? Lu Ming berteriak keras, suaranya menyebar ke seluruh tempat. Suara Lu Ming juga dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Dia juga telah menginjak mayat para jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke tempatnya berada. Dia juga memiliki keyakinan bahwa dia tidak terkalahkan. Putra surgawi datang dari latar belakang yang lebih baik. Dia telah berkultivasi di Sekte Dewa Surgawi, sebuah sekte besar di benua Yuan, sejak dia masih muda. Lingkungan kultivasi jauh lebih baik daripada lingkungan Lu Ming. Selain itu, putra surgawi setidaknya 7 hingga 8 tahun lebih tua dari Lu Ming. Sekarang, kultivasi putra dewa jauh lebih tinggi daripada miliknya, itulah sebabnya dia bisa memandang rendah dirinya dari atas. Namun, dia yakin bahwa dalam beberapa tahun, dia akan mampu mengejar putra dewa dan berdiri sejajar dengannya. Dia tidak akan dipandang rendah olehnya seperti sekarang. Goading tidak ada gunanya melawan aku, kata anak dewa dengan dingin. Bab 1550 Yang Tianzong. Putra surgawi berdiri di udara dan menatap Lu Ming. Dia tidak berubah pikiran sama sekali karena perkataan Lu Ming. Niat membunuh di matanya sedingin pisau. Hehe, bercanda, apa yang terjadi? Jelas sekali bahwa Anda takut, atau lebih tepatnya, Sekte Tianxian takut. Mereka takut aku akan besar nanti, jadi mereka mengirimmu ke sini untuk mencari alasan acak untuk membunuhku. Jika tidak, mengapa Anda bahkan tidak berani menerima tantangan itu? Kata Lu Ming. Tidak peduli seberapa fasihnya lidahmu, kamu tetap akan mati hari ini. Mati, teriak anak dewa dengan dingin. Cahaya suci meledak, membentuk bilah cahaya suci yang menerangi dunia. Mengaum, raungan naga keluar dari mulut Si Feng, menekan ke arah putra surgawi. Enyah, teriak tetua alam bijak dari lembah Dewa Naga. Dia ingin bergegas untuk membantu, tapi dia dihadang oleh sesepuh alam bijak dari Sekte Tianxian. Selain itu,
Tetua Sekte Yudu mengawasinya seperti seekor harimau mengawasi mangsanya. Dia tidak bisa terburu-buru sama sekali. Ayo pergi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Tian Cui dan Sue Ningxin, bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, angin dan awan di langit bergejolak, dan sebuah kaki muncul di kehampaan. Kaki ini seperti kaki raksasa. Itu sangat besar. Ia turun dari langit dan menginjak anak dewa. Siapa ini? Putra dewa menjerit panjang, dan cahaya suci memancar. Dia menyerang dengan telapak tangannya ke arah langit, membentuk telapak tangan besar berisi cahaya suci yang meluncur ke arah kaki raksasa itu. Namun, ketika cetakan telapak tangan tersebut bersentuhan dengan kaki raksasa tersebut, cetakan telapak tangan tersebut langsung roboh. Kaki raksasa itu tidak berhenti dan terus menginjak anak dewa. Putra dewa meraung, dan pagoda giok putih muncul di tubuhnya. Pagoda giok putih membesar, dan sein yang sangat besar mungkin akan meledak. Ledakan. Kaki raksasa itu menginjak pagoda giok putih, menyebabkannya bergetar hebat. Layar cahaya di pagoda segera runtuh. Bang! Tubuh anak dewa jatuh seperti meteorit, menabrak ring pertempuran. Panggung pertarungan mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan dan retakan muncul di sana. Perlu diketahui bahwa tahap pertarungannya sangat sulit. Lu Ming dan yang lainnya telah bertarung jauh-jauh ke sini tetapi tidak dapat meninggalkan bekas di panggung pertarungan. Namun kini, panggung pertarungan sudah retak. Wajah anak dewa pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia berjuang untuk bangun, rambutnya terbang tertiup angin. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap langit. Sesosok tubuh kekar muncul di langit dan turun. Sosok ini tampaknya berusia 30-an. Dia memiliki sosok kekar dan memancarkan aura yang luas. Kakak ketiga, itu kakak ketiga. Kakak ketiga ada di sini, bagus sekali. Ketika Tian Cui dan Sue Ningxin melihat pria ini, mereka berdua berteriak kegirangan. Ketiga senior, hati Lu Ming tergerak. Majikannya, penguasa lembah-lembah naga awan, telah menerima total 9 murid warisan. Namun, Lu Ming hanya melihat kakak laki-laki keduanya Long Yuan San, Tian Cui, dan Sue Ningxin. Dia belum pernah melihat kakak dan adik seniornya yang lain. Namun, dia telah mendengar bahwa kakak ketiganya, yang Tianzong, telah membuat terobosan ke dunia bijak lebih dari 10 tahun yang lalu, dan dia sering pergi berlatih. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Adik ketujuh, adik kedelapan, sudah lama tidak bertemu. Yang Tiancheng dan Sue Ningxin mengangguk. Mereka kemudian melihat ke arah Lu Ming dan berkata, ini pasti adik kecil. Dia memang naga di antara manusia. Lu Ming menyapa kakak ketiga. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Yang Tianzong. Hahaha, tidak perlu terlalu sopan. Kita akan bicara setelah kita menyelesaikan masalah ini di sini. Yang Tianzong tertawa dan memandang anak dewa. Dia mencibir, kamu sangat sombong. Ayo, biarkan aku melihat kemampuanmu. Ledakan. Yang Tianzong maju selangkah dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Itulah kekuatan seorang suci, aura seorang suci. Aura mengerikan dari seorang suci mendesak ke arah putra dewa. Pada saat yang sama, Yang Tianzong mengulurkan tangannya dan cakar naga besar terbentuk, meraih ke arah putra dewa. Suara mendesing. Dari samping, pedang iblis yang menakutkan menebas, dan pedang tempur yang terkondensasi dari gas beracun menembus kekosongan dan bertabrakan dengan cakar naga, menghalanginya. Pada saat yang sama, dua lelaki tua muncul di depan Yang Tianzong. Mereka adalah dua tetua alam suci dari Sekte Yudu dan Sekte Iblis Tianyu. Ini masalah generasi muda. Mengapa Anda, seorang sage, harus ikut campur? Biarkan mereka menanganinya sendiri. Jika kamu ingin bertarung, orang tua ini akan menemanimu. Tetua Sekte Iblis Tianyu berkata dengan dingin. Tetua Sekte Yudu tidak mengatakan apa-apa, tapi sikapnya berbicara sendiri. Seluruh tubuhnya diliputi aura sangat beracun yang terus bergulir. Kalian berdua orang tua, aku akan berurusan denganmu dulu. Tatapan Yang Tianzong menjadi dingin dan dia meraung. Raungannya seperti raungan naga dan sisik naga muncul di lengannya. Dia mengambil satu langkah dan menyerang kedua tetua Sekte Yudu dan Sekte Iblis Tianyu. Membunuh! Membunuh! Para tetua Sekte Yudu dan Sekte Iblis Tianyu berteriak saat mereka menyerang Yang Tianzong dengan aura yang menakutkan. Ledakan! 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 5 hingga 6 ledakan berturut-turut bergema di langit. Kemudian, semua orang melihat dua sosok mundur dengan panik. Tubuh mereka gemetar,
dan bekas cakar muncul di tubuh mereka masing-masing. Mereka hampir menggaruk seluruh tubuh mereka, dan tubuh mereka berlumuran darah. Dia dikalahkan. Dua tetua alam suci dari Sekte Yudu dan Sekte Iblis Tian Yu menyerang bersama-sama, tetapi mereka dikalahkan dalam 5 atau 6 gerakan. Mereka terluka oleh Yang Tianzong, dan pakaian mereka berlumuran darah. Perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar. Aku akan menyelamatkan nyawamu kali ini. Lain kali, aku akan membunuhmu. Yang Tianzong berkata dengan dingin, menyebabkan kedua tetua Sekte Yudu dan Sekte Iblis Tian Yu memiliki ekspresi yang sangat jelek. Namun, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Juga, izinkan saya mengoreksi Anda. Saya masih beberapa tahun lagi untuk mencapai usia 50, jadi saya masih anggota generasi muda. Sedangkan dalam hal kultivasi, anak ini hanya setengah sein, 7 atau 8 tahun lebih tua dari junior brother saya. Jika dia bisa menyerang adikku, kenapa aku tidak bisa menyerangnya? Petik 2. Setelah mengatakan itu, Yang Tianzong menoleh untuk melihat anak dewa lagi. Ledakan. Yang Tianzong tiba-tiba maju selangkah. Di langit, kaki raksasa yang persis sama dengan Yang Tianzong muncul dan menginjak anak dewa. Putra dewa meraung dan menggunakan senjata suci miliknya untuk memblokir, tetapi akibatnya dia hampir terinjak-injak. Dia setengah berlutut di tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Tidakkah menurutmu kamu sangat kuat? Di depanku, kamu masih sampah. Yang Tianzong mengejek. Kamu hanya berkultivasi 10 tahun lebih lama dariku. Jika kamu memberiku 10 tahun lagi, tidak, 5 tahun, aku pasti bisa menginjak-injakmu. Anak dewa meraung, matanya merah seperti darah. Dia adalah putra surgawi, talenta surgawi. Sejak dia berkuasa, dia seperti bulan yang dikelilingi bintang. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Dia sebenarnya setengah berlutut di tanah di depan semua orang. Pada saat ini, dia sangat marah sehingga dia ingin membunuh Yang Tianzong dan semua orang yang menyaksikan ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Jika kamu ingin menantangku, kamu harus mengalahkan adik juniorku dalam 3 tahun. Jika kamu bisa mengalahkannya, aku akan memberimu kesempatan untuk menantangnya. Yang Tianzong tertawa dingin. Baiklah. Putra surgawi meraung dan memandang Lu Ming. Lu Ming, saya menerima tantangan Anda. 3 tahun dari sekarang, kita akan bertempur di pertemuan penyegelan harta karun. Aku akan mengambil nyawa anjingmu 3 tahun kemudian. Lu Ming berkata dengan dingin. Hahaha, sombong sekali. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, dalam waktu 3 tahun, saya pasti akan menerobos ke dunia bijak. Pada saat itu, jika kamu ingin menantangku, kamu harus mengalahkan adik juniorku terlebih dahulu dan lulus ujian dari Majelis Perbaikan Harta Karun. Hanya dengan begitu kamu akan memenuhi syarat untuk menantangku. Kata anak dewa dengan dingin. Matanya kembali dipenuhi rasa percaya diri. Dia sangat yakin bahwa dia tidak akan kalah. Dia telah ditekan oleh Yang Tianzong hari ini hanya karena pihak lain lebih tua darinya dan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Dia percaya Yang Tianzong pasti akan terbunuh 5 tahun kemudian. Bab 1551 Panen, pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Putra surgawi akan menerobos ke alam suci dalam 3 tahun. Banyak orang terkejut. Namun, itu normal jika dia memikirkannya. Sang putra surgawi telah berada di alam setengah biksu selama hampir 10 tahun. Dengan bakatnya, tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke alam suci. Begitu dia menerobos ke alam suci, statusnya akan sangat berbeda. Dia benar-benar akan memasuki eselon atas benua Azure. Pada saat yang sama, dia tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun. Jika alam suci berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun, orang lain tidak akan memiliki peluang sama sekali. Dengan kata lain, jika Lu Ming ingin menantang putra surgawi, dia harus lulus pelelangan. Jika dia terbunuh dalam pertemuan perbaikan harta karun, maka masalah tantangannya tidak mungkin dibicarakan. 3 tahun kemudian, Lu Ming tidak akan memiliki harapan apapun. Seseorang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Benar, tidak ada harapan. Yang lain menggelengkan kepala. Kultivasi Lu Ming saat ini hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat 4. 3 tahun kemudian, tidak peduli seberapa cepat kemajuan Lu Ming, akan sangat cepat jika dia bisa mencapai ranah kaisar bela diri tingkat 8 atau bahkan 9. Namun,
Apa gunanya kerajaan bela diri LV8 atau bahkan LV9? Bagaimana dia bisa melawan anak dewa? Bahkan jika putra surgawi tetap berada di alam setengah suci, Lu Ming tidak akan bisa menandinginya. Begitu putra surgawi menerobos ke alam suci, Lu Ming tidak akan punya peluang. Bukan tidak mungkin untuk menjadi seorang biksu yang bertarung sebelum menerobos ke alam biksu. Tidak banyak orang yang mampu melakukannya sejak zaman kuno. Masing-masing dari orang-orang itu adalah monster menakutkan yang namanya mengguncang dunia. Kalau begitu aku akan membiarkanmu hidup selama 3 tahun lagi. Kata anak dewa dengan dingin. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan pergi, berubah menjadi seberkas cahaya suci dan menghilang. Ayo pergi. Tetua alam bijak dari Sekte Dewa Surgawi berteriak keras dan juga melangkah ke udara untuk pergi. Para murid Sekte Dewa Surgawi juga mengikutinya dan meninggalkan tempat itu. Setelah orang-orang dari Sekte Tian Shen pergi, orang-orang dari Sekte Iblis Tian Yu dan Sekte Yu Du juga pergi. Setelah itu, orang-orang dari sekte lain juga pergi. Lu Ming, jika ada peluang di masa depan, ayo bertarung lagi. Dari Sekte Pedang Hidup dan Mati, Luo Xiang melangkah ke udara dan berkata dengan keras. Baiklah, kita akan bertarung di lain hari. Kata Lu Ming. Selamat tinggal. Luo Xiang menangkupkan tinjunya dan pergi. Terima kasih atas bantuanmu, senior ketiga. Pada saat ini, Lu Ming, Tian Cui dan Sue Ningxin menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih kepada Yang Tianzong. Haha, kamu dan aku adalah saudara, tidak perlu bersikap sopan. Kali ini saya kebetulan melewati pegunungan Chang, jadi saya ingin melihatnya. Saya tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Yang Tianzong tertawa terbahak-bahak. Kakak laki-laki ketiga, adik muda mengalahkan dan membunuh 10 favorit surga dengan tubuh spiritual bumi kelas atas sendirian. Dia memenangkan tempat pertama dalam lelang harta karun. Kata Sue Ningxin. Oh, luar biasa, adik kecil benar-benar jenius, Tuan memiliki mata yang bagus. Mata Yang Tianzong berbinar. Dia baru saja tiba dan tidak tahu bahwa Lu Ming sebenarnya telah memenangkan tempat pertama dalam pelelangan harta karun. Kakak senior terlalu baik. Kemudian, mereka mengobrol sambil terbang menuju lembah Dewa Naga. Di antara orang-orang lembah Dewa Naga, Heyu dan orang-orang dari kota perak menunjukkan keengganan yang kuat di mata mereka. Brengsek. Dalam situasi seperti ini, Lu Ming masih berhasil melarikan diri. Hati Heyu dipenuhi dengan kebencian. Segera, mereka kembali ke markas lembah Dewa Naga. Adik laki-laki, adik perempuan, kalian baru saja bertengkar hebat, jadi kalian harus kembali ke kamar kalian dan memulihkan diri. Kata Yang Tianzong. Tian Cui dan Sue Ningxin mengangguk. Mereka terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dan masih jauh dari pemulihan. Banyak murid lembah Dewa Naga lainnya juga terluka. Mereka semua telah kembali ke kamar masing-masing untuk memulihkan diri. Semua orang kembali ke kamar masing-masing. Lu Ming mengeluarkan setumpuk batu kasar dan melahapnya untuk memulihkan inti esensialnya. Setelah setengah hari, Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan beberapa cincin penyimpanan muncul di tangannya. Semuanya diperoleh dari membunuh lawan selama pelelangan harta karun. Lu Ming mulai menghitung. Lu Ming sangat gembira setelah dia selesai menghitung. Kali ini, dia mendapatkan banyak hal. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang dia bunuh semuanya adalah kesayangan surga dan sangat kaya. Tidak perlu menyebutkan batu mentahnya, jumlahnya mencapai beberapa ratus juta. Ada juga lusinan senjata spiritual kaisar. Bahkan ada 6 senjata suci. Secara khusus, ada 3 pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. 3 pesawat ulang-alik pemecah ruang semuanya ditemukan di cincin penyimpanan Mohe dan Wu Qiandu, 3 favorit surga teratas. Dia benar-benar telah memakai sepatu besinya dan mencarinya kemana-mana, hanya untuk menemukannya pada akhirnya. Lu Ming selalu ingin membeli pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Dia tidak menyangka mendapat 3 sekaligus. Lu Ming mengambil satu, menghapus tanda pemilik aslinya, dan mulai memperbaikinya. Sangat mudah untuk menyempurnakan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Itu disempurnakan oleh Lu Ming dalam waktu kurang dari sehari. Pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa melayang di atas telapak tangan Lu Ming. Ia tumbuh dan menyusut sesuai dengan pemikiran Lu Ming, mengubah bentuknya sesuai keinginannya. Setelah mengutak-atiknya beberapa saat, Lu Ming menyingkirkan pesawat luar angkasa pemecah ruang itu.
Kemudian, dia mengeluarkan sarung tangan esensi yang mengalir dan mulai memurnikannya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam beberapa hari terakhir, berita tentang apa yang terjadi di pelelangan harta karun dengan cepat menyebar ke seluruh pegunungan Chang dan seluruh wilayah Chang. Nama Lu Ming mengguncang hati semua orang. Dalam kompetisi ini, nama Lu Ming menjadi yang paling tersebar luas. Dia telah mengalahkan dan membunuh 10 favorit surga sendirian dan memenangkan tempat pertama. Pada akhirnya, dia bahkan menantang anak dewa untuk pertarungan hidup dan mati 3 tahun kemudian. Meskipun tidak ada yang optimis tentang peluang Lu Ming, berpikir bahwa dia kemungkinan besar akan terbunuh jika dia bisa melawan putra surgawi dalam 3 tahun, banyak orang mengingat satu nama, Lu Ming. 3 hari kemudian, Lu Ming menyempurnakan sarung tangan esensi yang mengalir. Dengan satu pemikiran, esensi yang mengalir berubah menjadi cairan dan melilit telapak tangan kanan Lu Ming. Itu seringan sifon. Saat Lu Ming menyuntikkan inti esensialnya, sarung tangan esensi yang mengalir menjadi lebih berat. Pada akhirnya, bahkan lengan Lu Ming mulai sedikit gemetar. Sangat berat, sangat berat. Dengan tambahan domain kekacauan utama dan penjara yang menekan seni surgawi, betapa mengerikannya pukulan ini. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak sabar mencari ahli untuk mengujinya. Dengan satu pemikiran, sarung tangan esensi yang mengalir tampak menjadi hidup. Itu masuk ke dalam kulit Lu Ming dan menghilang. Dengan berpikir, itu akan muncul lagi. Sangat nyaman digunakan. Sudah waktunya untuk pergi. Lu Ming bergumam. Masih ada waktu sekitar 5 hari sebelum dimulainya konvensi penyegelan harta karun. Namun, Lu Ming berencana untuk pergi dan kembali ke lembah Dewa Naga untuk berkultivasi dalam pengasingan. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman awal tentang kehebatan pertempuran putra surgawi, Xi Feng, Wang Jian, dan 10 jenius mengerikan lainnya di wilayah Azure. Tidak ada gunanya tinggal di sini dan menonton pertemuan penyegelan harta karun. Dia sebaiknya memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dan berkultivasi. Bagi Lu Ming, waktu adalah hal terpenting. Lu Ming berdiri dan berjalan keluar. Dia kemudian menemukan Tian Cui. Adik kecil, kamu akan pergi. Tian Cui bertanya dengan heran. Ya, saya datang ke pertemuan penyegelan harta karun untuk menyaksikan kekuatan tempur 10 jenius teratas di prefektur Chang. Sekarang setelah saya melihatnya, tidak ada gunanya tinggal. Jadi, saya berencana untuk kembali ke lembah Dewa Naga dulu. Kata Lu Ming. Bab 1552 sebuah penyergapan yang mengerikan. Oh, kalau begitu kakak muda, aku akan meminjamkanmu pesawat luar angkasaku yang luar biasa. Kata Tian Cui. Tidak dibutuhkan. Saya sudah memiliki pesawat luar angkasa yang bisa terbang. Mohe dan yang lainnya telah menyumbangkan banyak hal baik. Lu Ming tersenyum, mengeluarkan 2 senjata suci, dan mengembalikannya ke Tian Cui. Ucapkan selamat tinggal pada kakak senior ke-8 untukku. Lu Ming menangkupkan tinjunya, lalu naik ke udara dan terbang keluar dari gunung abu-abu. Begitu dia berada di luar jangkauan pegunungan abu-abu, Lu Ming melambaikan tangannya dan pesawat luar angkasa pemecah ruang muncul. Ukurannya dengan cepat tumbuh hingga 100 meter. Pintu terbuka dan Lu Ming memasuki pesawat luar angkasa pemecah ruang angkasa. Pesawat ulang-alik terbang ini sangat mirip dengan milik Tian Cui, dan nilainya juga serupa, keduanya merupakan pesawat ulang-alik kelas rendah. Pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa dengan kualitas lebih tinggi lebih cepat, tetapi harganya juga sangat tinggi. Orang biasa tidak mampu membelinya. Setelah Lu Ming meletakkan batu kasar itu, dia mengatur lokasi lembah Dewa Naga dan mengaktifkan pesawat luar angkasa pemecah ruang. Suara mendesing. Pesawat ulang-alik terbang berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Ia terbang ke arah lembah Dewa Naga dengan kecepatan ekstrim. Adapun Lu Ming, dia duduk bersila di pesawat luar angkasa pemecah ruang dan mengeluarkan botol giok. Di dalam botol giok ada hadiah untuk 4 pil domain kerajaan lelang harta karun ini. Dibutuhkan sekitar setengah bulan untuk kembali ke lembah Dewa Naga dari sini, bahkan jika dia menggunakan pesawat luar angkasa. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk mengolah dan menyempurnakan 4 pil kerajaan. Lu Ming menuangkan pil domain kerajaan dan menelannya. Ledakan. Setelah pil royal masuk ke perutnya, segera berubah menjadi energi bergulir. Energi yang begitu kuat, ini 10 kali lebih kuat dari buah kerajaan. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang.
Pil domain kerajaan memang merupakan pil yang secara langsung dapat meningkatkan budidaya kerajaan bela diri tingkat menengah sebanyak 1 tingkat. Itu dibuat dengan 9 buah domain kerajaan dan ramuan berharga lainnya. Setelah itu, Lu Ming menahan napas dan berkonsentrasi, mulai menyempurnakan efek pengobatannya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Dalam 7 hari, Lu Ming telah menyempurnakan keempat pil domain kerajaan. Puncak kerajaan bela diri tingkat kelima. Lu Ming membuka matanya dan merasakan energi yang besar dan agung di tubuhnya. Dia sangat gembira. Dalam 7 hari, dia telah menyempurnakan keempat pil royal. Budidaya Lu Ming telah meningkat 1 tingkat, mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat kelima. Apa yang bisa dicapai orang lain dengan 1 pil domain kerajaan, Lu Ming telah menggunakan 4 pil, tapi dia masih sangat puas. Tingkat kultivasinya meningkat 1 tingkat. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dia hemat. Ini akan meningkatkan yuan dan domain aslinya. Sekarang, domain kekacauan Lu Ming juga telah mencapai puncak level 5. Mengingat tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, dia dapat dengan mudah mengalahkan keajaiban seperti Mo He jika dia berpartisipasi dalam pelelangan harta karun. Dia tidak perlu menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit. Sekarang, apakah pertemuan penyegelan harta karun sudah dimulai? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menutup matanya lagi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Dalam sekejap mata, 1 hari lagi berlalu. Larut malam, di pegunungan yang luas, pesawat ulang-alik Lu Ming yang memecahkan langit melintas di langit seperti meteor. Ledakan. Lu Ming sedang berkultivasi ketika pesawat luar angkasa pemecah ruang tiba-tiba bergetar hebat. Seseorang sedang menyerang pesawat ulang-alik. Lu Ming tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar melalui kaca kristal pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Di atas awan gelap, beberapa tangan besar terulur dan jatuh dari langit, membombardir pesawat luar angkasa pemecah ruang angkasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa bergetar hebat seolah-olah akan meledak. Kemudian, sebuah tangan besar meraih pesawat ulang-alik sepanjang 100 meter itu dan menghantamkannya ke arah gunung terdekat. Ledakan. Puncak gunung bergetar, dan ujung gunung runtuh, membuat kerikil beterbangan kemana-mana. Brengsek. Mata Lu Ming dingin. Dia bergerak dan bergegas keluar dari pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa menyusut dengan cepat dan disingkirkan oleh Lu Ming. Di langit malam yang gelap gulita, lebih dari 10 bayangan hitam muncul dan mengelilingi Lu Ming. Membunuh. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, salah satu dari mereka berbicara dengan dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin sinar pedang yang menakutkan ditembakkan ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Alam Kaisar bela diri tingkat ke-7. Mereka semua ahli di atas tingkat ke-7. Bahkan ada beberapa di tingkat ke-8. Murid Lu Ming mengerut. Mereka yang mengepungnya semuanya ahli. Tak satu pun dari mereka berada di bawah ranah Kaisar bela diri tingkat ke-7. Mereka semua adalah Kaisar bela diri tingkat tinggi. Tanpa ragu-ragu, sayap hitam itu muncul. Dengan sekali kepakan, Lu Ming melayang ke langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di atas kepalanya. LV-8 Kerajaan Bela Diri Kerajaan. Orang-orang yang muncul di atasnya semuanya berada di ranah bela diri kerajaan LV-8. Siapa ini? Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Siapa yang ingin membunuhnya? Dia hanya memberitahu Tian Cui bahwa dia akan keluar, tetapi Tian Cui tidak akan pernah menjualnya. Kemungkinan besar seseorang terus mengawasi Lu Ming. Saat Lu Ming meninggalkan pegunungan Chang, dia menjadi sasaran. Alasan mengapa dia baru mengambil tindakan sekarang kemungkinan besar adalah menunggu Lu Ming lengah dan memastikan tidak ada ahli yang mengikuti Lu Ming. Dia hanya mengambil tindakan setelah dia yakin Lu Ming sendirian. Membunuh. Mati. Lu Ming meraung. Teknik pedang surgawi meledak dan membentuk serangan jiwa yang menakutkan, menyerang beberapa orang di atasnya. Namun, tubuh pihak lain hanya sedikit gemetar, seolah tidak terjadi apa-apa. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menyerang Lu Ming. Teknik pedang yang saleh tidak berguna. Mata Lu Ming menyipit. Di saat yang sama, tombak naga hitam muncul di tangannya dan dia menusukkannya ke depan. Suara mendesing. Cahaya tombak menghancurkan cahaya pedang dan menembus sosok berjubah hitam.
Kekuatan destruktif melenyapkan seluruh kekuatan hidup orang tersebut. Lu Ming telah membunuh Raja Bela Diri tingkat 8. Namun, sinar pedang lainnya sudah mendekati Lu Ming. Sayap hitam mengepak dan menghalangi tubuh Lu Ming. Dentang, dentang, cahaya pedang menusuk tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia terlempar. Bas, meminjam kekuatan ini, Lu Ming menggunakan teknik elemen angin. Dia mengepakkan sayap hitamnya lagi dan bergegas maju. Bas, tombak naga hitam menyapu dan berubah menjadi cahaya tombak sepanjang 1000 meter yang menyapu ke depan. Seorang ahli kerajaan bela diri LV7 terkena serangannya, 13 kekuatan tumpang tindih dan meledak. Tubuh orang itu langsung meledak. Kekuatan mengerikan menyapu ahli ranah bela diri kerajaan LV8 yang kedua. Pakar kedua berteriak dan terbunuh juga. Dengan tombak naga hitam di tangannya, serangan Lu Ming menjadi lebih kuat. Bahkan tanpa senjata suci, tidak akan terlalu sulit bagi Lu Ming untuk membunuh Kaisar Bela Diri LV8 biasa dengan budidaya saat ini di puncak tingkat kelima. Dengan senjata sucinya, dia bisa dengan mudah membunuh ahli kerajaan bela diri LV8 biasa. Lu Ming telah membunuh 2 orang berturut-turut, tetapi sinar pedang lainnya semuanya mendarat padanya. Lu Ming memblokir serangan itu dengan sayap hitamnya, tetapi tubuhnya masih terlempar. Bagaimanapun, lawan mereka adalah Kaisar Bela Diri kelas 7 atau 8. Meskipun Lu Ming bisa membunuh mereka yang memiliki level lebih tinggi, dia tidak bisa menyangkal kekuatan serangan mereka. Mereka berdua adalah Kaisar Bela Diri tingkat tinggi dan serangan mereka benar-benar menakutkan. Jika mendarat di Lu Ming, dia akan terluka bahkan jika dia tidak mati. Serangan penuh. Sebuah suara terdengar. Bunuh-bunuh. Cahaya pedang terus menusuk ke arah Lu Ming, tetapi beberapa dari mereka mengubah pedang panjangnya menjadi pedang. Dengan teriakan nyaring, cahaya pedang yang menakutkan menembus kehampaan dan menerangi malam yang gelap saat menebas ke arah Lu Ming. Ini adalah teknik pedang yang tidak disengaja. Lu Ming terkejut.